Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari kelas TRI 2A. Di sini saya akan melakukan hands-on lab session 8 file processing. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program dari masing-masing konsep. Lalu saya akan menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya. Di sini saya mulai dari iterator. Iterator ini merupakan objek yang dapat diiterasi atau dilakukan perulangan seperti list tuple. Objek ini menggunakan dua metode penting yaitu iter dan next. Ini saya menggunakan contoh class counter. Class counter ini mendefinisikan sebuah kelas iterator bernama counter. Fungsinya seperti penghitung angka dari rendah ke tinggi. Di sini saya memakai fungsi definisi self, low, high. Low ini untuk menyimpan angka awal, lalu high untuk angka akhir atau angka yang paling tinggi. Lalu di sini saya menyimpan angka awal self current itu angkanya 1, lalu menyimpan yang paling tinggi itu angkanya 5. Self high. Coba jalan. Di sini keluar dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka paling rendahnya itu 1 dan yang paling tingginya itu 5. Selanjutnya ada generator. Di generator ini kita menggunakan fungsi yield, yaitu fungsi yang menghasilkan nilai 1 per 1 setiap kali diminta. Di sini saat yield num dipanggil, fungsi akan mengembalikan nilai num sementara, lalu berhenti sementara. Selanjutnya saat loop memanggil generator lagi iterasi berikutnya, eksekusi dilanjutkan, baris setelah yield dan num akan ditambah. Seperti ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dari fungsi generator. Lalu ada lambda dulu. Di sini ada lambda. Jadi ini membuat fungsi lambda yang menerima satu parameter x. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika x habis dibagi 2. Artinya genap, dan false jika tidak, artinya ganjil. Habis dibagi 2. 6 habis dibagi 2 jadi true, 7 jika 1 jadi dia false. Event ini itu untuk memeriksa apakah bilangannya genap. Cek. Ini outputnya true, false karena 6 habis dibagi 2 dia true, lalu ada 7 dia nggak habis dibagi 2 dia sisa 1 jadi dia ganjil, hasilnya false. Lalu di sini ada file, ke file. Di sini saya menggunakan open write sebagai
file. Saya halo, aku email yang baik hati, lalu aku dari teknologi rekayasa internet kelas A. Ini ada penjelasannya: R untuk read, W for write, A untuk append, R plus untuk read and write. Jalan ya. Filenya halo, aku email yang baik hati, aku dari teknologi rekayasa internet kelas A. Kita buka di filenya. Di filenya itu kita ada dragon. Kita ke contoh. Udah ada contoh. Halo, aku email yang baik hati, aku dari teknologi rekayasa internet. Di sini jika file yang nggak ditemukan, dia akan menulis error. Karena kita bisa ganti juga halo, aku email aja. Ya, kalau aku oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya dari tugas main dan sensor. Di sini terdapat fungsi lambda pada fungsi mencari ruangan dengan suhu. Mencari ruangan dengan suhu. Jadi fungsi ini menerima room, objeknya adalah room, kitchen atau bedroom, suhu targetnya, suhu yang akan dicari, lalu toleransi ini batas deviasi yang masih dianggap cocok. Menggunakan lambda dan filter untuk menyaring data dalam room history, list of tuple, suhu kelembapan, timestamp. Lalu mengecek apakah sleeping ABS data dengan suhu target kurang atau sama dengan toleransi. Jika ada data yang cocok, nama ruangan dan daftar data cocok ditambahkan ke hasil. Lalu ada generator. Fungsinya menggunakan while true, artinya akan terus menghasilkan data tanpa henti selama dipanggil. Fungsi ini setiap dipanggil dengan nilai acak suhu ini dari suhu antara 18 sampai 30 derajat Celcius dibulatkan 2 desimal, kelembapan antara 30% dan 70% dibulatkan 2 desimal. Nah, di sini ada yield. Yield ini untuk mempaus fungsi pada titik itu dan melanjutkan dari titik tersebut saat next dipanggil lagi.
Lalu ada self data history, untuk wastafel untuk menyimpan data di self data. Self data ada simpan riwayat. Di sini ada untuk menyimpan file. Fungsi ini menyimpan data riwayat suhu dan kelembapan dari semua ruangan ke dalam file teks default, yaitu riwayat data txt. Saya menggunakan membuka filenya untuk setiap ruangan, room, kitchen, bedroom, ditulis namanya dan titik kelasnya di baris pertama. Lalu ditulis setiap data, sejarah suhu, kelembapan, dan waktu dalam format. Lalu ada fungsi baca riwayat dari file ini. Fungsi ini membaca isi file riwayat data txt dan merekonstruksi kembali objek-objek ruangan lengkap dan data riwayatnya. Nah, di sini menggunakan read membuka file untuk dibaca. Setiap baris diproses, baris seperti kitchen, dapur membuat objek kitchen bernama dapur 1 misalnya. Lalu baris data diubah jadi tuple. Menjadi tuple. Nah, kita coba running programnya. Ada di dari smart home. Kita jalanin Python monitoring. Nah, di sini sudah keluar menu untuk menjalankan programnya. Coba kita tambahkan dapur. Nama dapurnya dapur email. Ditanya sedang memasak, yes. Lalu di sini menambahkan riwayat data untuk dapur email selama 1 menit. Ini 1 menit, berarti 2. Suhu kelembapannya berbeda, waktunya bertambah setiap 1 menit. Tanggal tahunnya sama. Masih proses hingga 1 menit. 1 menit. Kita tunggu.
Udah keluar selama 1 menit riwayat data. Terus kita coba tambahin lagi kamar email. Mode tidur aktif, yes. Di sini menambahkan riwayat data untuk kamar email selama 1 menit. Kelembapannya berjalan, waktunya juga berjalan setiap detik. Setiap detik berjalan. Nah, di sini udah ada ruangannya itu dapur sama kamar. Dapur sama kamar, lalu kita tampilkan riwayat datanya. Di sini keluar riwayat datanya langsung. Dapur sama kamar udah keluar. Lalu di sini kita bisa tampilkan ringkasan laporan. Nah, ringkasan laporannya seperti ini: ringkasan untuk dapur email, suhu rata-rata, kelembapan rata-rata. Lalu ringkasan untuk kamar email, suhu rata-ratanya, kelembapan rata-ratanya. Lalu di sini kita bisa simpan riwayat ke file. Nah, di sini kita sudah berhasil menyimpan filenya ke riwayat data. Kita buka di sini. Riwayat data. Riwayat datanya di sini ada kitchen, dapur email untuk lalu di sini ada bedroom, kamar email, dan kelembapannya, serta waktunya di sini. Lalu di sini kita bisa baca riwayat dari file. Nah, di sini riwayat berhasil dibaca dari file, riwayat data.txt. Nah, di sini bisa dibaca. Lalu kita cari ruangan. Di sini ada fungsi untuk cari ruangan dengan suhu tertentu tadi. Itu kan suhunya misalnya 30. Toleransinya ya 0,5 boleh. Nah, di sini keluar dapur email, suhu, kelembapan, waktunya, kamarnya juga ada di sini, suhu, kelembapan dengan toleransinya itu 0,5. Ini kita bisa keluar. Terima kasih. Lalu deskripsi tugasnya di sini. Deskripsi tugasnya, modul ini menyediakan berbagai fungsi dan kelas untuk mensimulasikan sistem pemantauan suhu dan kelembapan di berbagai ruangan rumah, termasuk dapur dan kamar tidur. Setiap ruangan dengan sensor yang menghasilkan data suhu dan kelembapan secara acak dalam rentang yang wajar. Sekian video hands-on dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.